Saya akan Pas buka itu ada tikus. Ada tikus, ada kecoa, kalah jengking, ular, hutan bambu udah. ada komodo. Oke, kali ini kita di acara podcast Susah Sinyal bersama 3 kawan saya, yang 2 di depan kamera, yang belakang di satu. Silakan perkenalan dulu, yang mas-mas pakai topi ini siapa namanya? Oke, di sini saya Aldi Putra. Saya adalah teman dari anak 2 ini. Sama yang di belakang itu bukan teman tak? Ya, semuanya teman wis. Itu juga. Terus ini dia. Siapa ini? Ayo kenalkan. Oke guys, saya ini Junda Alwafi Marzuki ya. Saya ini seorang yang introvert sekali, tapi saya ini bertemu dengan 2 orang ini yang mana mereka ini suka hangout atau mendaki gunung. Hangout itu aplikasi loh. Hangout itu kayak itu ya. Aplikasi. Iya, kayak aplikasi. Hangout itu judul film yang dibuat oleh siapa? Raditya 3 kan. Oh iya. Itu merah jambu. Ya itu wis. Tapi sekarang wis kesuwen aku ndak ngerti Junda wis. Terus kali ini kita akan bercerita pengalaman tentang pas ke Kawawurung dan ke Kawah Ijen. Nah, untuk yang menjadi host kali ini saya serahkan kepada kawan saya Aldi Si Putra. Silakan. Ya, di sini saya dinobatkan sebagai host. Terima kasih atas. Sama-sama. Saya Terus, akan saya akan Oke. Di sini ada 2 teman saya yang akan berbagi pengalaman mengenai bagaimana sih pendakian di Kawah Ijen itu seperti apa. Nah, sebelumnya itu kita harus terlebih dahulu mengenal ya apa itu Kawah Ijen. Bagaimana menurut Anda? Kawah Ijen itu apa sih? menurut saya Kawah Ijen itu salah satu tempat yang terindah di Indonesia. Tepatnya itu di Banyuwangi apa Bondowoso itu? Antara Banyuwangi sama Bondowoso. Banyuwangi. Di situ kawahnya itu berwarna biru, itu dipenuhi belerang-belerang. Jadi baunya sedap, tapi pemandangannya sangat bagus. Menurut Anda gimana? Kawah Ijen. Kawah Ijen sih kalau menurutku ya itu indah, cantik, beautiful gitu. Wonderland. Tapi ya Wonderland. Nah, tapi saya itu masih penasaran gitu, kalau bisa nggak kalau kesana lagi misalnya turun ke kawahnya gitu. Ya bisa sih. Tapi kita kan kesiangan waktu itu. Nanti kalau turun kita kena belerang, mati di sana. Oh iya. Taruh nyawa berarti. Ini untuk pengalaman Anda ke Kawah Ijen ini sebenarnya pengalaman keberapa sih? Atau mungkin belum sama sekali? Pernah sih, kan 1 kali itu ke situ. Sama Anda juga kan? Ya maksudnya Ya, itu sebelumnya berarti pernah ya, apa enggak? Belum pernah. Belum pernah. Jadi Belum pernah. mungkin kesan Anda waktu pertama kali ke sana itu apa yang Anda rasakan? Ya cuma 1 kata sih, wow gitu. Saya 2 kata sih. Apa? Bau kentut. Oh, bau belerangnya itu. Iya, bau belerang itu kayak kentut. Ya belerangnya kan kentut. Terus mungkin di sana pengalaman horor apakah ada? Enggak ada. Pengalaman horor nggak ada sih. Tapi cuma kalau di perjalanan itu kayak capek, ada yang ngerangkul gitu. Oh, tas Anda mungkin. Iya, tapi tas saya itu. Terus Anda bagaimana? Ya nggak ada sih kalau Pengalaman horor. nggak ada horor. Ya cuma capek aja lah, udah. Cuma capek ya. Ya tapi kan ada pos gitu kan. Nah di situ kan kayak ada tembok gitu. Saya kira patung gitu. Loh, itu perjalanannya berapa jam sih totalnya, mulai Anda dari rumah kemudian Anda naik apa ke sana berapa jam? Oh, berarti ini saya kan tinggalnya di Lumajang, dari Lumajang gitu, Mas. Oh iya, Maksudnya. dari Lumajang. Dari Lumajang. Ya. Oh, waktu itu sih pas 2 hari. liburan semester ya. Liburan semester itu kok gabut di rumah aja. Terus ada grup nih. Sekuy Bondowoso.
Oh iya iya iya. Itu Grup awalnya anu, sih grup grup keluarga. ya grup dolen Ya, bareng. Dolen bareng. Grup Ya dulu terus. Terus saya menghubungi ini si Junda ini. Hmm. Jun, Bondowoso skuy. ya awalnya ragu sih kalau mau ikut ya, soalnya kan selama ini nggak pernah apa ya main ke luar kota, tapi yang jauh paling nggak ya ke Malang lah. Kalau ke kayak Bondowoso, Banyuwangi itu kan nggak tahu, apalagi ini naik gunung masih apa ya, masih ada rasa takut atau khawatir gitu. Iya. Cuma ya los lah, yang Ya. penting yakin. Terus sudah mengejak Junda, saya mengajak teman saya satu lagi namanya itu Andika. Andika belum bisa hadir ke sini karena katanya berhalangan apa gitu. Nanti dikasih apa patung lah. Iya, dikasih gambar si Efek, Andika efek. ini siapa. Terus perjalanannya sih pas hari apa itu ya? Kalau nggak salah pokoknya Jumat. yang saya ingat itu apa ya, sebelum 17 Agustus lah. Oh iya, terus si Junda ini mengajak Anda kan? Mengajak Anda juga. Kok Kan? saya kan host di sini. Oh iya. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya juga podcast bos. Iya, terus Susah sinyal ya, Terus kan susah ngomong guys. terus kan ya rencana lah mau pertama itu mau ke Baluran, tetapi kan masa pandemi kan belum buka Balurannya. Kita ini nggak punya uang tapi pengen nginep di hotel waktu itu. Sempat kepikiran. Rencananya kan Sempat gitu. kepikiran. terus nginep di mana Anda itu? Terus akhirnya mengajak temannya Junda ini namanya Aldi. Aldi itu nggak ada di sini dia. Berhubung Aldi nggak ada di Tadi. Terus kan ternyata Aldi itu kuliahnya itu di Univ Jember, tapi dianya di kampus 2 yaitu di Bondowoso. Ya. Itu saya maksudnya. Saya Aldi. Terus kan pastinya dia punya kosan sih di sana. Terus kita ini ngekos lah. mau nggak mau ya harus numpang bubuk lah sebentar. Iya, soalnya menghemat uang lah. Menghemat uang, irit. Soalnya perjalanan jauh, nggak Waktu itu dari rumah berangkat jam berapa ya? Habis subuh. habis subuh. Habis subuh berangkat naik sepeda, 2 motor metik, gas. Wah nekat banget. Berarti itu teman Anda yang menyediakan kos itu terbantu apa enggak menurut Anda? Siapa? Saya yang terbantu. Ya, Anda terbantu. Sangat terbantu. Ya sangat terbantu kalau Soalnya dari kita sangat terbantu. penginapannya itu terus kan gratis, nginep di kosannya Aldi ini. Sampai sana kan jam berapa ya? Jam berapa kira-kira? Pagi lah jam 8. Jam 8-an Jam lah. 8-an lah. Sampai Jam 8 sana Jam 8 pagi. membuka pintu kosan gitu, dibuka. Kan lama nggak di anu kan pandemi kan, nggak ditempati. Wah. Pas buka itu ada tikus. Ada tikus, ada kecoa, wah, kalah jengking, ular, hutan bambu udah. ada komodo. Oh ya terus dari kosan dari Lumajang ke Bondowoso itu 3 jam kurang lebih ya. Iya, 3 Terus jam. kalau lanjut ke Bondowoso ke Kawawurung berapa jam? Itu kan pas hari apa ya? Itu dari Bondowoso alun-alun ya, alun-alun kota Iya, ya. Alun-alun kota. Terus di sana masih bingung mau kemana ini ya enaknya. Hmm. Tanya-tanya sama si Aldi ini kemana gitu. Katanya ada savana gitu, namanya itu Kawawurung. Kawawurung itu tempatnya di Bondowoso. Itu satu jalur sama ke Ijen. Akhirnya ke Kawawurung dulu lah, ke Kawawurung jam berapa itu? Habis Zuhur. Habis zuhur berangkat menuju Kawawurung. Itu perjalanannya lumayan lumayan jauh ya, berapa jam? 1 jam. 1 jam sampai paling lama ya 1,5 jam lah. 1,5 jam dari alun-alun Bondowoso. Itu jalannya itu berkelok-kelok lah. Oh Di kayak pegunungan gitu. kayak pegunungan gitu ya. Terus kan di sana ada sebelum masuk desa terakhir sebelum Kawawurung itu ada namanya desa unik, cukup unik, namanya Desa Sempol ya. Oh makanan. ya Desa Iya, Sempol. itu asal mula Sempol ternyata dari desa itu ya, ternyata dari Kecamatan Ijen. Kecamatan Ijen. Terus perjalanan kemudian mungkin tiketnya berapa ke sana? Oh, Kawawurung itu Kalau nggak salah berapa? 10.000. 10.000. itu wis dapat pemandangannya bagus untuk Meskipun selfie itu sampai mantap. sana panas.
Di Iya. sana itu yang Anda lihat itu apa sih di Kawawurung? Atau mungkin ada kayak bunga-bungaan atau mungkin savana Ya atau savana sih. Savana, Kan di savana. sana itu kawah berbentuk kawah, tetapi urung bahasa Indonesianya urung itu nggak jadi, kawah nggak jadi itu akhirnya Ya akhirnya ditumbuhi jadinya ya itu suket-suket liar gitu. rumput liar, Rumput liar. rumput gajah, ayo ada jerapah ada di sana. Iya. Banyak Tapi di sapi sana juga. itu kayaknya ada pembangunan apa itu namanya? oh, kayak Oh, PT PT Tenaga Panas Bumi itu. Oh iya panas bumi. Nah, Iya, takutnya lama-lama kawurungnya itu hilang dibuat pabrik. iya. Eksploitasi yo. Iya, eksploitasi. Hmm. Kemudian setelah ke Kawawurung katanya kalian ke Kawaijen. Iya, Nah itu lanjut berapa jam perjalanannya? sekitar berapa ya? Deket sih kalau menurutku, nggak 1 terlalu lama, jaman mungkin ya. Nggak sampai yo, nggak sampai 1 jam kayaknya. sampai 1 jam. Sampai sana ya langsung Sampai sana kayak orang bingung nih. Bingung. ya, Buka apa enggak? Soalnya kan di masa pandemi itu. Oh iya terus. Itu buka apa tutup? ternyata Belum sih, belum tahu kalau buka atau tutup, tapi kita ke tempat parkiran dulu. Di situ kan banyak tempat untuk apa? Camping ground. Jadi sebelum naiknya ke Kawah Ijen kan malam kan. Oh jam 1 2, malam yo. 1. Jadi Iya, jam. kita sampai sana itu maghrib, terus mendirikan tenda dulu lah, tidur dulu di situ di camping ground yang sudah disediakan sama. Itu berapa tenda? Satu tenda yo. Ya, Tidurnya. Satu tenda doang. Soalnya kan cuma 4 orang, 4 orang. kan. 4 orang satu tenda. Tapi ya cukup Kemudian sisa sinyal. kan jam 1 kan pemberangkatan pendakian dari pos. Ya, Nah itu sebelum pendakian itu apakah ada kayak mungkin kayak arahan dari petugasnya itu apakah Nggak. ada ya? nggak ada sih, cuma pas jam 1 itu kita langsung beli tiket. Soalnya tiketnya itu bukanya mulai jam 1 gitu. Oh ya terus apakah ada pembatasan pendakian misalkan turunnya itu harus jam segini? Tidak boleh Ada siang-siang. apa enggak ya? Ada Waduh, kayak. ada kayaknya. Karena kan belerang itu. Nggak, Terus ya, ya, nggak kalau- boleh dari jam segini gitu. Terus kan kalau sudah kesiangan tuh nggak boleh turun ke kawahnya, itu berbahaya. Oh ya karena kalau siang mungkin ada angin itu ya Ya. menghembuskan belerang ke arah pendaki sehingga berbahaya. Kemudian terus dari pos itu jalannya mendaki itu berapa jam? Cukup Kalau lama. itu sih aslinya deket, tapi kan tergantung sesuai fisiknya masing-masing kan ya. Kalau saya berapa ya, sekitar Pokoknya mendaki itu iya dari Yang pos paling itu rame. jam 1 sampai sana jam berapa? Setengah 5 apa jam 5 gitu. Lumayan lama. Oh ya terus waktu mendaki itu apakah Anda mengalami kayak kesusahan atau mungkin kecapean dari fisik Anda? iya sih capek karena sudah lama nggak jalan kaki gitu. Apalagi Junda ini Ya. sangat capek. Pendakian pertamanya ke Kawah Ijen. Pendakian pertama langsung naik. Terus di Namanya sana juga agak pendakian, ngap karena bau-bau belerang itu loh. Oh ya. Ke- Untuk jalur pendakiannya gimana? Nanjak atau mungkin Kalau datar? pendakian ya nanjak, Nanjak terus ya, nanjak nanjak. terus. Tetapi Ya, ada- jalannya itu lebar. Ya, ada Tapi yang hati-hati rata lah. mau puncak itu ada kayak jalur yang hampir jurang. Oh ya itu kan gitu. biasanya kayak disediakan kayak ojek Oh iya ya gerobak ojek. itu. Ada itu. Itu bayarnya. Anda juga Loh, maksudnya Enggak. kok tahu? Hah? Jangan-jangan pernah ke sana? Enggak. Iya, mungkin Saya lihat di YouTube, Anu, di YouTube-nya si anak-anak. bolang. Iya. explore virtual. Nah, itu apakah Anda Enggak, kalau saya kan mandiri lah jalan kaki. itu kira-kira Menghemat berapa sih. bayarnya sih kalau misalkan orang tua? Katanya sih berapa? 500.000. 100.000 kayak. Kok murah temen? 500 ya, Kak. PP itu 500 kayaknya. 500.000 sekitar segitu yo. Iya, tapi kita kan kaum-kaum miskin. Kamu miskin, kamu Kita nggak jalan- punya uang, jalan nggak kaki. jauh dari orang tua, ya. Terus sampai puncak itu sekitar masih gelap kok ya. Masih gelap. Belum Subuh. subuh. Gak mungkin. kedinginan Anda di sana waktu masih subuh itu. Enggak sih, soalnya kan sudah persiapan pakai sarung tangan, pakai buff, pakai jaket. Oh ya, mungkin ceritakan sedikit lah persiapan kita mau ke sana itu apa saja. Ya, yang pertama mungkin uang. Uang harus ada kan, ongkosnya ke Ya, sana kan uang. uang. Iya, iya, iya. Terus Kemudian apa ya?
persiapan fisik, tenda. alat masak. Kalau Ya, uangnya banyak di sana ada kayak Tapi itu penginapan. kalau tenda kan untuk nginap kan. Kalau Iya. misalkan nggak nginap kan nggak usah tenda, nggak apa-apa. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Kalau Tapi- nggak nginep ya cuma bawa uang aja lah. Ya. Sama fisik juga harus siap, mental siap, langsung berangkat. Itu kira-kira berapa ya suhunya? Apakah sarung tangan itu dibutuhkan? Iya, Wah jelas. tergantung orangnya sih. Kalau Tergantung orangnya. orang dari luar negeri bule gitu ke sana katanya sih panas ya. Tapi kita kan dari pesisir selatan ke gunung rasanya dingin. Jadi dari pengalaman yang diceritakan oleh teman ini semuanya kami dapat menyimpulkan bahwa untuk perjalanannya itu kalau dari Lumajang itu sekitar 3 jam. Kemudian itu ke Bondowoso. Kemudian dari alun-alun Bondowoso ke Kawah Urung itu sekitar 2 jaman. Kemudian lanjut ke Kawah Ijen sekitar 2 jaman. Jadi kalau misalkan kalian dari Kota Lumajang langsung ke Kawah Ijen, mungkin kurang lebih 5 sampai 6 jaman lah waktunya. Iya, betul betul. Nah, kemudian untuk perlengkapan yang harus dibutuhkan itu kalau mendaki di Kawah Ijen itu, kalau menginap itu pastinya tenda. Kalau tidak menginap itu jaket harus tebal. Kemudian sarung tangan, kemudian masker, itu wajib masker karena kan ada bau belerang di sana. Nah, kemudian ya itu ya pokoknya alat yang untuk menghangatkan badan kita lah. Karena di sana kan sangat dingin sekali. Kemudian setelah itu kalau mendaki di sana, kalau kita sudah sampai puncak itu tidak boleh siang-siang ya. Mungkin batasnya jam 12-an siang itu kita harus turun kembali. Karena berbahaya ada belerang. Oke, oke. Itu saja wis dari saya dan juga teman-teman. Iya. Iya, bisa. Ya, sekarang ditutup ya podcast susah sinyal kita tutup. Oke.